Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ekber Parasihan Siombing STH Emin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Allah. Kita memuji Tuhan dengan memuji Tuhan. Kidung Keesahan nomor 251 ayatnya yang pertama. Sidang jemaat, kita sama-sama tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing akan kita bacakan dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami.
Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan, kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sidang iman, mari kita berdiri. Kita sama-sama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 yang menyatakan demikian ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama akan mendengar kesaksian pujian dari keluarga Pendeta Egbert Parasian Siombing.
Jiwaku letih, tubuhku lemah, cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, Biar ku takkan meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sungguh ku tetap terham menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapanku. Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapanku. Bapak, Ibu, dan saudara, kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hari ini masih mendengar informasi pemerintah tentang COVID yang menunjukkan bahwa jumlah kami semakin meningkat, sudah di atas 9.000. Tetapi kami mau terus mendengarkan firman-Mu dan kami mau terus beriman kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami. Pakailah kami semua hamba-Mu untuk menjelaskan kehendak bagi kami, sehingga kami terus melakukan yang baik sesuai dengan ajaran-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun.
Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dari Perjanjian Lama, kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini diberi judul khotbah berikan hasil keringat. Bapak Ibu dan saudara, bila kita mengingat tentang kitab Imamat ini, maka kita sangat teringat akan sesuatu hal yang menonjol dalam kitab Imamat. Yang menonjol itu adalah bahwa di sini dalam kitab ini ditetapkan bahwa persembahan itu dilakukan dengan korban. Ada beberapa korban yang disiapkan: korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penghapus salah. Ini sesuatu yang memang diatur sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa untuk berhadapan dengan Allah, Bapak Ibu dan saudara, ternyata manusia tidak sembarangan. Allah itu raja yang menguasai seluruh dunia ini. Dan ketika orang mau menghadapnya, mau beribadah kepadanya, ternyata banyak hal yang harus disiapkan. Imamat 1 pasal 1 ini, Bapak Ibu dan saudara, berbicara tentang korban bakaran. Dalam hal ini ada aturan-aturan yang berlaku umum dan khusus yang berlaku untuk semua umat. Aturan ini sengaja dibuat detail agar memungkinkan umat Israel sebagai orang yang melakukan kesalahan, ia bisa juga mampu melakukan persembahannya sesuai dengan ekonominya. Jadi semua tidak dipaksa, ada aturan-aturan tertentu yang harus diberikan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi kita, Bapak Ibu dan saudara. Dalam melakukan peribadahan dan berupaya menyelesaikan konflik dengan Allah, ternyata untuk orang-orang Israel, bahkan kita sekalian sebenarnya, memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Orang sekali lagi tidak seenaknya menghadap Tuhan dengan kemauannya sendiri. Jika orang mau diterima dan diberkati Tuhan, maka manusia harus mau melakukan persyaratan-persyaratan yang Tuhan berikan. Nah, hal ini harus dipahami, harus disadar bahwa secara khusus manusia memang berbeda sekali dengan Tuhan. Bapak dan saudara, perintah Allah kepada Musa
agar orang-orang Israel dipanggil di kemah pertemuan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki pada umatnya memang sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan juga. Jika seseorang akan memberikan persembahan kepada Allah, ini sebagai satu persyaratan tertentu, maka harus diberikan korban berupa lembu atau sapi, bisa juga kambing atau domba. Kalau ia memberikan korban bakaran dari lembu, maka ia harus memberikan seekor lembu yang jantan dan tidak bercela. Supaya Tuhan dapat menerimanya, maka ia harus mempersembahkannya di depan pintu perkemahan. Setelah itu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga persembahan itu menjadi persembahan yang diperkenankan untuk pendamaian bagi diri sendiri. Setelah itu ia harus menyembelih korban bakaran itu di hadapan Tuhan di depan anak-anak imam Harun yang menjadi imam pada waktu itu, dan kemudian ia harus menyiramkan darah lembu itu ke sekeliling mesbah di depan pintu kemah pertemuan. Setelah itu harus menguliti korban bakaran itu dan memotong-potongnya pada bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun harus menaruh api di mesbah di depan pintu dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun juga harus mengatur potongan-potongan korban dulu kepala dan mahanya di atas kayu api yang menyala. Sisi perut dan titis harus dicuci dengan air, seluruhnya harus dibakar dan oleh imam sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang bau-baunya menyenangkan. Dan saudara, itu aturan menghadap Tuhan. Kalau kita hanya sekarang, apakah kita juga dibutuhkan hal seperti itu? Sebenarnya ya, hanya itu bedanya. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita semua, maka bentuk pengorbanannya berbeda. Dulu Yesus kan belum ada, sehingga cara bentuk pengorbanannya seperti itu. Sebenarnya kenapa harus pakai korban? Sebenarnya manusia itu sendiri yang harusnya berkorban. Tetapi supaya manusianya bisa diberi pengampunan, manusianya bisa diberi maaf dan harapan yang baik untuk memperbaiki diri, karena itu korbannya diganti dengan korban ternak atau hewan. Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan bahwa banyak aturan yang menjadi perhatian kita. Pertama begini, mengapa harus jantan? Kenapa tidak betina? Bukankah jantan dan betina sama saja? Ya, sebenarnya sama saja sih. Tetapi dulu pemahaman orang-orang dulu, biasanya binatang jantan itu memiliki tenaga yang besar, khususnya untuk bekerja. Dan budaya orang-orang Israel dulu adalah budaya patriarkat, artinya budaya yang menggunakan garis keturunan laki-laki. Itu yang selalu dipertahankan sampai sekarang. Jadi laki-laki memiliki satu pemimpin atau satu kehidupan yang memang tidak bisa diganggu gugat. Nah, oleh karena budaya seperti itu, maka akhirnya itu juga masuk ke dalam ibadah. Binatang yang harus diberikan kepada Tuhan juga harus laki-laki atau harus jantan. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah cacat. Kenapa tidak boleh bercacat? Nah, ini sih sama sebenarnya kalau kita merayakan perayaan Natal atau Paskah, Bapak Ibu dan Saudara. Maukah Bapak Ibu diberikan makanan basi? Rasanya nggak enak toh? Ya itu juga. Tuhan juga tidak mau diberikan makanan yang tidak enak. Tuhan juga tidak mau diberikan korban yang cacat. Basi itu kan sama dengan cacat sebenarnya.
Jadi Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita manusia, umatnya. Maka Tuhan juga mengatakan, kembalikan yang baik juga untukku. Kenapa? Apakah ini balas dendam? Tidak. Tuhan tidak pernah balas dendam. Tapi Tuhan inginkan supaya kita menunjukkan, menghormati apa yang diberikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik dan memberikan yang terbaik juga baginya. Oleh karena itu, maka apa yang baik, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang terbaik, itulah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan yang sangat baik pada kita. Jadi ada semacam saling menghargai, saling menghormati. Meskipun Tuhan tahu apa yang kita berikan kadang-kadang bukanlah sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita memberikannya dari hasil atau dari pekerjaan dan kemudian memberikannya dengan hati yang tulus, ikhlas, maka itu semua akan diberikan sebagai sesuatu yang baik dan Tuhan akan berkati. Allah menghendaki supaya hasil keringat kita lah yang kita berikan, bukan hasil keringat orang lain. Hasil keringat itulah yang dipersembahkan dalam iman, dan Tuhan akan memberikannya untuk kita sekalian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang bisa kita pahami secara menyeluruh dari cerita singkat ini? Pertama begini, Allah ternyata mengatur segala sesuatu di dunia ini. Yang Allah atur sebenarnya detail. Jangan katakan bahwa Allah hanya mengatur hal-hal yang sepilih saja, tetapi tidak pernah mengatur hal yang detail. Allah mengaturnya secara detail. Kenapa Allah melakukan ini? Supaya orang mengerti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tetapi Tuhan juga mengampuni orang melakukan segala sesuatu yang salah untuk mendapatkan masa depan yang baik. Allah sengaja melakukan perbedaan-perbedaan bagi kita. Kenapa? Supaya Allah melihat kita mampu mendesain atau mampu bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu diungkapkan supaya kita bisa saling mengisi. Tapi memang lain Bapak Ibu dan Saudara kalau bicara soal ABRI, polisi dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka memang harus seragam. Ya memang mereka harus seragam dan mereka juga harus gerak sama dan lain sebagainya. Tapi itu kan memang mereka diciptakan untuk melakukan sesuatu tugas tertentu yang berbeda dengan orang yang bukan ABRI atau bukan polisi toh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, keseragaman kita dalam tugas ya, tetapi dalam hal-hal tertentu kita memang tidak perlu seragam karena kita memiliki pemahaman-pemahaman tertentu soal ini. Kedua Bapak Ibu dan Saudara, manusia hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang sudah Tuhan atur, apa yang sudah Tuhan tunjukkan dan teladankan, kita hanya mengikutinya saja. Tetapi ternyata mengikutinya saja akan sangat susah, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Justru disinilah Bapak Ibu dan Saudara, kita harus introspeksi diri. Manusia yang diutus Tuhan itulah manusia yang harusnya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Manusia yang tidak diutus jangan coba-coba melakukan apa yang diutus Tuhan, karena ia akan mendapatkan masalah tertentu. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Keluaran 18. Allah sangat marah kalau ada orang yang tiba-tiba menyusup tanpa diketahui atau tanpa dipahami, tetapi Allah tahu, sehingga Allah bisa marah dan melanda orang itu. Pertanyaan kita berikutnya Bapak Ibu dan Saudara adalah, mengapa Tuhan selalu memakai manusia? Kenapa Tuhan tidak datang sendiri sih untuk memberikan pengajaran pada kita?
Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak mau datang sendiri karena Tuhan itu terlampau suci. Kalau Tuhan langsung datang sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, apa jadinya? Kita habis gelandanya. Karena kesucian Tuhan sungguh luar biasa dan tidak akan mampu ditanding oleh apapun di dunia ini. Justru itu Tuhan sengaja menggunakan hambanya. Bisa saja para rasul, bisa saja para nabi, bisa saja pelihat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka, para rasul, para nabi, atau sekarang pendeta, presbiter dan lain penginjil dan lain sebagainya adalah orang-orang berdosa yang diharapkan mampu menunjukkan hidup yang baik supaya orang lain pun bisa belajar dari kehidupan orang yang diutus ini. Tapi jangan coba-coba orang lain yang tidak diutus mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, itu akan berbahaya karena Tuhan akan marah dan Tuhan tahu persis siapa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan sengaja memberikan contoh seperti ini supaya semua orang mengerti bahwa Allah mau memberikan teladan agar manusia bisa melihatnya dan bisa mencontohnya lalu bisa menerapkannya. Yesus adalah perantara yang menghantar manusia kepada Tuhan. Dan Yesus menunjukkan cara hidup yang sebenarnya di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat dan baca dari Injil, maka kita akan mengerti benar bagaimana kesetiaan Yesus yang luar biasa. Ia siap menjadi corong Tuhan, tetapi ia siap juga menderita. Sesuatu yang ternyata luar biasa hebat. Pertanyaannya adalah, bisakah kita hidup seperti Yesus? Nampaknya susah karena terlampau banyak gangguan. Justru disitulah kita sebenarnya diajak untuk benar-benar meneliti hidup kita sendiri. Salah satu hidup Yesus yang perlu kita taati, yang perlu kita teladani adalah ketaatan. Yesus adalah orang yang taat kepada perintah Bapanya di surga. Dan ketaatan itu perlu kita juga lakukan dalam hidup kita, khususnya dalam situasi-situasi menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu dan Saudara, ketaatan itu membuat kita dapat hidup, tetapi ketidaktaatan membuat kita justru terbengkalai, bahkan mungkin kita justru meninggalkan dunia ini. Jadi jangan tinggalkan ketaatan, tetapi justru kita harus mengikuti apa yang sudah disarankan supaya memang kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, tetapi lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kita ini. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan ketaatan itu. Ketaatan itu bukan saja ketaatan hanya soal mengikuti kehidupan pribadi, tetapi juga dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan dari hasil keringat. Jadi bukan dari hasil-hasil yang lain. Karena justru Allah memberkati keringat kita yang akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita lakukan dalam hidup ini. Biarlah itu dapat kita lakukan dan kita kerjakan hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kidung Keesaan 579. Tiada
Sidang jemaat, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan mata terbuka. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, tiba saatnya kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Meskipun perkembangan informasi pemerintah kami tentang rakyat Indonesia yang sudah terinfeksi COVID-19 sudah 9.000 lebih, Tuhan masih memberi kesehatan bagi kami. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami dan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan itu semua terjadi bukan karena kehebatan kami, bukan karena gagah hebatnya kami, tapi itu karena Engkau yang berkenan bagi kami. Biar Tuhan dengan kesempatan ini kami benar-benar mengerti bahwa Engkau masih menugaskan hidup baik bagi kami untuk menjadi alat pendamaian di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekitar persekutuan kami. Terima kasih atas semua hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami teringat Tuhan akan firman hari ini yang menjelaskan bagi kami bahwa kami harus melakukan pengampunan dosa dengan cara yang sudah Tuhan atur. Kalau dulu orang-orang Israel Tuhan atur dengan cara mempersembahkan melalui pengorbanan binatang, tetapi sekarang Tuhan mengajarkan kami untuk mempersembahkan dengan apa yang kami punya, kemampuan kami, bakat kami, pemikiran kami, segala kegiatan yang memang itu sudah menjadi kegiatan rutin kami. Itulah juga yang harus kami persembahkan denganmu, supaya persembahan kami itu adalah bukan persembahan yang tidak baik, tapi persembahan yang baik. Tuhan, kami bersyukur atas peringatanmu ini. Biarlah kami benar-benar bisa mempertimbangkan persembahan-persembahan kami dalam perilaku kehidupan perkataan yang baik yang Engkau kehendaki bagi kami. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat akan warga jemaat kami yang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami memahami bahwa sakit penyakit ini adalah sesuatu yang kami harus hadapi dalam kehidupan kami. Tapi ini kadang-kadang membuat kami sukar sekali untuk melakukan seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati rekan-rekan kami yang sakit di rumah ataupun sakit di rumah sakit, ataupun mereka yang sekarang ini dalam pemulihan, supaya mereka dapat sembuh dan kemudian dapat kembali beraktivitas bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan meskipun kami ada di rumah ataupun bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tuhan, kami teringat akan oleh karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati supaya dalam peringatan hari ulang tahun kami semua dalam situasi apapun, kami tetap percaya pada Tuhan, kami tetap melibatkan Tuhan, dan kami tetap mau melakukan yang baik karena Engkau yang mengajar-ajari kami selama ini. Tuhan, kami teringat juga akan setiap pergumulan jemaat kami di tiap-tiap sektor ataupun di tiap-tiap jemaat dimanapun berada. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan kami berkenan mendengarkan setiap pergumulan kami dan memberikan jalan keluar di dalamnya, supaya kami mampu
melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Khusus kami teringat akan pergumulan seluruh GPIB. Kami tahu Tuhan bahwa GPIB hampir selalu menjadi pembicaraan umum oleh karena sering diangkat sebagai penyebar virus corona sejak PST. Tapi kami mau mengatakan kepada semua orang bahwa bukan kami, tapi itu adalah ekses yang memang harus dihadapi. Biarlah kami sekarang benar-benar mau membuktikan diri bahwa bukan kami yang menjadi penyebar, tapi kami juga mau menyatakan bahwa tidak usah lagi dicari siapa yang menyebarkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan COVID-19 ini dari negara kami ini. Secara manusiawi ya Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Kami hanya mohon Tuhanlah yang hadir, Tuhanlah yang membantu kami, bahkan seluruh dunia ini untuk dapat melakukan bagaimana caranya menyelesaikan dan menghapus atau mungkin mengurangi daya dari COVID ini bagi kami. Kami teringat akan bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Tuhan kami berkenan berkati supaya kami mendapatkan selalu sukacita di dalamnya. Kami mendengar Tuhan bahwa karena COVID ini, bahkan karena peristiwa ini, justru negara-negara yang saat ini sedang bertengkar atau mungkin perang, mereka sudah menghentikan alat-alat perangnya itu. Ini menunjukkan situasi yang positif bahwa mereka tidak mau juga melakukan kesalahan. Tuhan menolong berkati supaya ini juga menjadi hal yang baik bagi kami. Kami teringat juga Tuhan bahwa kami melihat di rumah sakit ternyata sekarang sudah jelas bahwa antara yang kaya dan antara yang miskin di rumah sakit dalam situasi COVID ini tidak lagi jelas, tidak ada kelas-kelas. Semua harus satu dan semua harus bisa saling mengerti, saling memahami bagaimana caranya untuk menghentikan ini. Sangat luar biasa apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bahwa tentang perbedaan dari kaya miskin sudah Tuhan hapuskan. Bahkan orang-orang yang berkelahi atau orang-orang yang ingin melakukan kejahatan juga sudah mulai berkurang oleh karena COVID ini. Ini menjadi sesuatu yang positif bagi kami, bahwa kami harus terus berjuang untuk memperbaiki diri kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Tapi kami tahu juga, kami mendengar juga bahwa banyak berbagai macam kejahatan-kejahatan lain yang muncul. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan kiranya membantu kami, membantu seluruh dunia ini untuk dapat segera menyelesaikan hal-hal yang memang tidak kami harapkan. Tuhan, kami teringat pribadi kami masing-masing yang kadang-kadang juga mendapatkan kesulitan-kesulitan tertentu oleh karena COVID-19 ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap sabar, kami tetap mengikuti apa yang Engkau sarankan bagi kami melalui pemerintah, supaya kami dapat terhindar dan supaya kami dapat selamat. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai sekarang
Mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab, bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan syukur atau perpuluhan, dapat memberikan lewat rekening GPIB Tugu, Bank BNI, Cabang Pasar Koja, dengan nomor rekening 0080799369, dengan mencantumkan nomor KK Gereja dan asal sektor untuk administrasi keuangan GPIB Tugu, atau melalui amplop yang diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Jemaat mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, dan semua yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kami akan menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Tugu, kantor gereja tetap buka dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, dari pukul 9 sampai pukul 15.00 WIB. Himbauan untuk warga jemaat GPIB Tugu. Kepada seluruh warga GPIB jemaat dihimbau untuk tetap hidup sehat, makan sayur dan buah, mencuci tangan, tidak keluar rumah, menggunakan masker bila keluar rumah, berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh, serta tidur selama kurang lebih 8 jam setiap hari, dan perbanyak meminum air hangat. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, dapat memberikan lewat koordinator sektor majelis jemaat, atau dapat langsung ke kantor majelis jemaat GPIB pada hari Sabtu, atau dapat mentransfer lewat rekening GPIB Tugu di Bank BNI Cabang Pasar Koja. Penyampaian syukur dan ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Egbert Parasian Siombing STH Emin KMJ GPIB Tugu yang melayani pada ibadah live streaming pada Minggu 3 Mei 2020. Kepada organis, operator sound system, kantoria, dan operator multimedia yang mendukung ibadah ini, serta seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah live streaming minggu saat ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada pelaporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Seluruh
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.